langsung mempraktekannya. Jadi sirah Nabi ini menjelaskan tentang sebab turunnya ayat, terus bagaimana penerapan ayat tersebut. Abdul Hamid ibn Badis, dia mengatakan rahimahullahu ta'ala, wa fiqhul Qur'anul Karim yatawaqqaf ala fiqhi hayatin Nabi SAW wa sunnatihi. Memahami Al-Qur'anul Karim itu bergantung dengan pemahaman terhadap perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam dan sunnah-sunnah Nabi. Dan memahami kehidupan Nabi SAW, tentunya itu bergantung dengan Al-Quranul Karim. Dan memahami agama Islam, itu bergantung dengan memahami keduanya. Al-Quran dan perjalanan hidup Nabi SAW. Haibati fillah, kita tahu bahwa suatu saat kita akan berpisah sama keluarga kita. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan mati, meninggalkan semuanya. Dan nanti di dalam kuburan itu ada pertanyaan khusus yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Engkau akan ditanya tentang man rabbuk, ma dinuk, apa agamamu, dan man nabiyuk, dan apa pendapatmu tentang orang yang diutus di antara kalian, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan ditanya, khusus ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Terus engkau nggak kenal, siapa sih Nabi Muhammad SAW? Ya nabinya umat Islam. Siapa? Wallahu alam. Dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung 5 perkara. Yang pertama, mengenal nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Nasab beliau adalah nasab yang paling mulia di antara umat manusia. Yang kedua, paling gak antum tahu kapan dan di mana Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan dan kemana beliau hijrah kemudian. Yang ketiga, dia mengenal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau menjadi nabi. Berapa tahun? Yaitu ketika beliau diutus dengan turunnya Iqra sampai beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi selama 23 tahun ya jadi nabi. Lalu yang keempat, dengan apa beliau menjadi nabi? Beliau menjadi utusan Allah. Bukankah semua orang bisa ngaku keluar rumahnya, datang dari kebun mengatakan, aku adalah nabi, nabi akhir zaman. Maka di sini kita mengetahui dengan apa beliau menjadi nabi dan dengan apa beliau menjadi rasul. Awalnya nabi, kemudian menjadi rasul. Dengan turunnya Iqra beliau menjadi nabi, dengan turunnya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muddathir beliau menjadi rasul sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kelima, ini berkenaan dengan mengenal Nabi SAW. Yang kelima, Nabi itu diutus dengan apa dan untuk apa? Kenapa ada Nabi? Apa sih? Urgensinya ada Nabi ini apa? Kenapa dia diutus dan untuk siapa? Nabi diutus dengan tauhidullah. Dengan syariat yang mengandung perintah untuk beramal kebajikan dan perintah untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Ini ilmu antum tentang Nabi. Beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kejahilan menuju cahaya ilmu, cahaya iman, dan cahaya tauhid. Dan orang yang mengenal Nabi SAW, engkau kalau kenal Nabi SAW, maka engkau akan mencintai Nabi SAW. Cintamu itu bukan karena ikut-ikutan. Oh, jangan cinta sama Nabi SAW.
cinta yang tidak berdasarkan keyakinan. Allah jemaah. Ana ini hari-hari ini benar-benar bingung. Hari ini Anda baca berita lagi ada fulana murtad lagi. Kemarin fulan murtad. Dan Anda rasa media ini sekarang mulai bermain. Permainan mereka itu ingin memblow up orang-orang yang pindah agama. Dipindahin. Oh fulan pindah agama, fulan pindah. Tujuannya apa? Supaya tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kita berbincang bahwasanya ketika seorang mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tahu untuk apa beliau diutus. Maka mau tidak mau dia akan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bukan karena keturunan. Bukan karena ikut-ikutan. Orang yang Islamnya keturunan dan ikut-ikutan tanpa mau belajar dan mengkaji. Udah itu aja Islam dia. Maka dia akan mudah goyah. Gara-gara nikah sama perempuan non-muslim. Dia ikut jadi non-muslim. Ini ada. Karena memang keimanan dan cintanya kepada agama hanya ikut-ikutan. Maka antum kalau belajar sirah Nabi SAW, antum akan lebih cinta kepada Nabi SAW. Kemudian antum akan lebih dapat mencontoh Rasulullah SAW. Semuanya. Setelah cinta, antum mencontoh Nabi SAW. Dan mencontoh Nabi itu bukti cinta kepada Rasulullah SAW.